Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang masih setia mengikuti kajian Bima Sakti, senyampang kita masih dikasih usia, mari kita teruskan penggalian dan pendalaman kita dalam pengetahuan yang berhubungan dengan ketuhanan, agar supaya kita tidak dibombardemen dengan pengetahuan tentang masalah-masalah keduniaan semata. Maka pada kesempatan ini mari kita bertanya, sebetulnya siapa sih Tuhan atau Allah yang kita yakinin ada itu tadi? Coba Anda tanya pada diri Anda sendiri, siapa dia, di mana tempatnya, bagaimana rupanya. Tidak ada seorang pun yang akan mampu mengekspresikan hal itu. Kalau Anda mencoba mengekspresikan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu tadi, maka pasti Anda akan salah persepsi. Itu artinya Tuhan diwujudkan oleh persepsi Anda. Itu pasti salah. Ini yang menyebabkan di dalam masyarakat akhirnya banyak sekali bentuk-bentuk Tuhan atas dasar perkembangan budaya manusia. Saya tidak menyalahkan atau membenarkan, tapi saya menyampaikan fakta, data sebagai seorang saintis, bahwa seperti itulah persepsi manusia tentang Tuhan. Jadi tidak aneh kemudian dibentuklah patung-patung, gambar-gambar, persepsi-persepsi tentang keberadaan Tuhan dan sebagainya. Yaitu persepsi manusia yang sampai sekarang masih terus berkembang. Namun pada kesempatan ini saya tidak membuat persepsi, tapi saya memberikan sebuah informasi supaya kita tidak salah tingkah. Karena kalau persepsi kita salah, kemudian kita mati, bagaimana memperbaiki diri kesalahan itu? Karena yang kita pikirkan ini adalah sesuatu yang hakiki, yaitu pencipta kita. Maka atas dasar informasi daripada Tuhan itu sendiri, siapa dia sebenarnya, ada berbagai macam sisi yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah bahan renungan untuk Anda. Yang pertama tentang sebutan. Silakan sebutannya apa saja, tapi Allah sendiri memberitahu untuk sebutan dia itu adalah kata-kata Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku adalah Allah. Itu sebutannya. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain aku yang Allah ini. Di situ coba ini dipahami benar. Ya alhamdulillah, di dalam agama yang satu, yaitu Islam ini tadi, hal ini sudah disampaikan dengan jelas di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah yang mempunyai sebutan, yaitu Allah. Katakanlah, dialah sebutannya itu Allah.
Dan dia pula lah tempat bergantung segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dialah Allah yang tidak diturunkan oleh Tuhan sebelumnya dan dia tidak menurunkan Tuhan setelahnya. Dia Tuhan yang esa. Dan dia zat yang tidak ada yang serupa dengan dia di dalam alam raya ini. Oleh karena itu, kalau Anda membuat persepsi Allah dengan menyerupakan terhadap benda-benda, itu langsung dikanter oleh ilahi itu sendiri. Tidak serupa dengan apapun, dan kita tidak mampu membuat sebuah persepsi apapun. Ini sebagai dasar ketauhidan supaya kita benar di dalam mengejawatakan siapa Tuhan itu. Tuhan tidak berbilang, jelas tadi, bahwa aku adalah Ahad. Maka Ahad ini bukan satu dalam bentuk bilangan. Ahad itu artinya tidak berbilang. Bukan nol, bukan satu. Kalau berbilang Ahad itu satu, pasti ada dua, ada tiga, dan ada nol. Artinya ketiadaan. Oleh kata pengertian Ahad itu artinya tidak ada keserupaan dengan dia di dalam bilangan itu. Karena memang dia bukan bilangan. Tolong ini dipegang betul. Sehingga Allah itu tidak perlu dihitung. Dia yang tunggal. Dia tidak boleh memilih ibu, tidak memilih keluarga, tidak mempunyai anak, tidak mempunyai sekutu. Ya Ahad itu. Sudah dua, Anda mendapatkan pengetahuan. Coba diresapkan, dan ini dijadikan semacam bahan diskusi Anda. Yang ketiga, tadi, Tuhan tidak menyerupai dengan apapun. Artinya, baik dalam bentuk, ukuran, warna, tidak ada yang serupa dengan dia. Dan semua bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya, justru dia menciptakan. Apakah mungkin penciptanya itu sama dengan hasil ciptaannya? Kalau sama, itu bukan Tuhan namanya. Itu Anda. Itu manusia. Sering menciptakan patung-patung manusia, menceritakan dirinya sendiri. Tapi Allah tidak seperti itu. Tidak ada yang serupa dengan dia. Kita di dalam masyarakat sering salib diarak, patung diarak. Bahkan umat Islam sendiri bawa tasbih kemana-mana. Jimat. Ini semua untuk saya adalah sebuah persepsi yang perlu diperbaiki. Jangan diteruskan, karena tidak mungkin Allahnya itu bisa didekati dengan benda-benda yang anggap Anda itu adalah sebuah sakral dan mukjizat. Itu kebohongan publik yang bukan main. Mari kita perbaiki. Tadi saya sebutkan ukuran. Kata-kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu juga bukan berarti dalam pengertian ukuran. Karena kalau pengertian Maha Besar artinya Allah itu disamakan dengan ukuran di bawahnya. Ada kecil, ada menengah, ada besar lagi, paling besar. Nah, tidak seperti itu. Allah Maha Besar itu di situ artinya karena Allah itu pencipta kebesaran itu, maka tidak bisa diukur dengan kebesaran alam raya ini. Itu pengertiannya. Kita di dalam salat takbir, Allahu Akbar, itu pengertian, bukan Maha Besar, bahwa Allah itu bisa diukur kebesarannya. Tidak, tapi dialah pencipta daripada ukuran-ukuran alam raya ini tadi. Karena kalau itu Maha Besar dalam pengertian ukuran, pasti yang besar
akan memangsa yang ukuran kecil. Satu contoh saja, rumah saya ini, satu rumah insya Allah ukurannya besar. Manakala orang melihat rumah saya, dia tidak akan pernah bisa melihat kamar saya, kamar mandi saya dan sebagainya. Karena apa? Itu lebih kecil dari rumah, maka itu tertutup. Tidak seperti itu kemahabesarannya. Yang kelima, mungkin Anda bertanya tentang keberadaan Allah. Di mana dia? Bahkan saat ini, pada saat saya menyampaikan, di mana dia? Sedang apa dia? Ini pertanyaan yang salah alamat. Karena Allah apabila bisa diduga, dideteksi tentang keberadaannya itu tadi, maka Allah itu terjebak, terkungkung oleh suatu tempat dan ruang. Padahal dialah pencipta tempat, pencipta ruang, pencipta waktu. Sehingga keberadaan Allah, di mana itu keberadaan Allah? Allah menjawab, keberadaanku adalah kemanapun kamu melihat, maka kamu akan melihat wajah Allah. Ini pengertiannya di dalam Quran. Seperti itu. Boleh Anda lembari di dalam Al-Quran. Silahkan lihat sendiri. Pengertiannya adalah bahwasanya Allah meliputi seluruh alam raya ini, karena keberadaan alam raya ini terwujud oleh keberadaan dirinya. Saya ini ada, Anda ada, karena ada yang mengadakan. Maka yang ada adalah yang mengadakan, yang diadakan adalah ketiadaan. Itu pemahamannya. Allah sebagai pengada seluruh isi alam raya ini tadi, makanya kemanapun Anda melihat, maka Anda akan melihat wajah Allah. Artinya keberadaannya bisa Anda lihat secara refleksi daripada alam ciptaannya, termasuk Anda melihat wajah saya. Ini adalah refleksi daripada keberadaan ilahi. Apa mungkin saya ada, bisa bicara, bisa beranak pinak, bisa kreatif, bisa berbuat sesuatu kalau tidak ada dalam bahasa sehari-hari, man behind the gun, sesuatu yang membackup keberadaan saya ini, termasuk keberadaan Anda. Yang berikutnya adalah tentang keabadian. Segala sesuatu di dalam alam raya ini karena diadakan, maka sifatnya adalah fana atau tidak abadi. Yang abadi adalah Allah itu sendiri. Untuk mengenal tentang keabadian ilahi itu tadi, Anda bisa mendekatinya dengan kesehari-harian daripada ciptaannya ini. Misalnya, siklus kehidupan di dalam alam ini, metamorfosis abadi selama alam itu ada. Siklus hujan itu abadi selama langit dan bumi itu ada. Kenapa terjadi keabadian? Karena ada pencipta keabadian itu sendiri. Apabila langit dan bumi ini tiada, maka diadakan sirna, tapi penciptanya tetap ada karena dia akan menciptakan alam yang baru. Tadi tentang tempat atau tempat domisili. Sering sekali kita salah mengartikan Allah bersemayam di atas aras. Itu pengertiannya bersemayam, bukan berdomisili. Kalau berdomisili, maka Allah itu berarti terjebak di dalam arasnya itu sendiri. Tapi pengertiannya di situ adalah pengertian aras, kekuasaannya Allah itu adalah
meliputi seluruh langit dan bumi, dan itu dikontrol oleh kekuasaan dia, zat dirinya sendiri, yaitu aras Tuhan. Kekuasaan sebetulnya. Yang berikutnya tentang status hubungan antara hamba dan Khalik. Maka tolong jangan dipersepsikan sebagaimana raja dengan rakyatnya atau pejabat dengan masyarakatnya. Tidak seperti itu. Dan ini persepsi salah yang kemudian di dalam bahasa sehari-hari, sembahlah Allah, itu keliru. Allah tidak minta disembah. Tidak ada kata-kata sembahlah Allah di dalam Quran. Yang adalah beribadahlah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku beribadah, beraktivitas. Bukan kepadamu aku menyembah. Keliru. Itu persepsi daripada manusia, seakan-akan Allah itu raja. Kepadamu aku beribadah, kepadamu aku beraktivitas semata-mata adalah berada di dalam koridor lorong waktu yang telah engkau tetapkan, yaitu usiaku ini. Maka perkenankan aku diberikan kekuatan dan diberikan kekuatan dan diberikan bimbingan. Sebetulnya di sana ini adalah alat dialog. Diperbaiki ini. Hak milik. Langit dan bumi termasuk kita. Itu adalah milik Allah. Anda boleh dilihat dalam surat Kaf, surat ke-50 ayat 16. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Karena kita ini adalah milik Allah, maka insya Allah kita ini di dalam pemeliharaannya. Karena kita ini milik Allah, insya Allah kita mendapatkan jaminannya. Karena kita itu milik Allah, insya Allah kita dibimbing ke jalannya. Selama Anda mau dibimbing, selama Anda mau mengikuti petunjuk-petunjuknya, insya Allah Anda tetap akan dimiliki. Tapi kalau Anda itu sudah tidak mau mengikuti seperti itu, maka Anda akan dibuang di akhirat nanti, dijauhkan. Karena kita itu menjadi barang rongsokan nantinya. Menjadi barang bekas yang tidak berguna, dibuang. Maka agar supaya kita tidak terbuang oleh pemilik diri kita itu, mari kita pelihara miliknya. Mata kita milik Allah, napas kita milik Allah, rongga dada kita milik Allah, aktivitas semata-mata dalam pemeliharaan, supaya kita bertanggung jawab kepada pemilik diri kita ini. Ke sana arahnya. Nah, agar supaya kita tetap dalam terbimbing, dibuatlah aturan-aturan, kaidah-kaidah, bimbingan-bimbingan oleh ilahi itu tadi, supaya makhluk yang diciptakan itu tidak cepat aus, tidak cepat rusak, supaya tetap bersih, terpelihara, diperkenankan untuk kembali kepadanya itu. Inilah makna inna lillahi. Inilah makna daripada jihad fisabilillah. Bukan jihad fisyaiton. Jihad fisabilillah itu artinya kita di dalam hidup, di dalam merahali diri kita ini dan alam sekitar milik Allah itu tadi, berjuang. Sekalipun di situ ada risiko, kesulitan, bahkan jiwa raga kita pun dipertaruhkan. Bukan punya kita, tapi milik Allah semata-mata untuk mengabdi dalam memelihara asetnya itu. Inilah jihad. Mudah-mudahan Anda paham. Mari bersama saya untuk meningkatkan makna jihad ini tadi. Yang berikutnya, antara kita dengan Allah itu tidak ada jarak pada dasarnya. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah seakan-akan Allah itu jauh, itu keliru. Bahkan kita memohon kepada Allah melalui perantaraan orang pintar, kuburan-kuburan, Anda keliru.
seakan-akan antara Anda dengan Allah itu ada batas. Tidak. Karena ini sudah diinformasikan melalui wahyu. Anda boleh baca surat Al-Hadid, yaitu ayat keempat. Surat ke-57 ayat keempat. Di situ disebutkan, kemanapun dan dimanapun kamu berada, sungguhnya aku selalu bersama engkau. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Ini artinya tidak berjarak. Inilah ada paham-paham yang kemudian sampai kepada istilah yang kita kenal dengan wahdatul wujud, artinya terjadi penyatuan antara pencipta dan yang dicipta. Pengertiannya bukan dalam bentuk fisik, tapi pengertiannya adalah dalam bentuk hakikat. Yang dicipta itu ada karena ada pencipta. Pencipta itu dikenal karena ada yang dicipta yang ingin mengenal. Sehingga dengan demikian ini menjadi satu unity, satu kesatuan. Dan apabila Anda sudah sampai ke tingkat itu, maka setiap tarikan napas Anda itu tadi semata-mata tarikan napas kebersamaan dengan Allah. Tatapan mata Anda kemanapun Anda melihat adalah tatapan mata kebersamaan dengan Allah. Langkah Anda adalah langkah kebersamaan dengan Allah. Pertemanan Anda dengan sesama itu adalah pertamaan kebersamaan Anda dengan Allah. Janji-janji Anda adalah janji yang diikrarkan kebersamaan atau disaksikan dengan Allah. Mudah-mudahan dengan sekelumit tausiah ini tadi akan meningkatkan pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan Anda, agar supaya kita kembali betul-betul masih diakui sebagai miliknya yang lurus, yang benar, yang terbersihkan, yang tersucikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.